أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ayah, ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak yang dirahmati Allah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah Ta'ala. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh lagi solehah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Dari sekian banyak orang yang hidup di sekeliling kita, kita yang Allah pilih untuk menjadi hambanya yang memiliki hati di mana hati kita ini masih bergetar untuk mendengarkan seruan azan. Masih Allah memilih kita untuk menjadi hambanya yang masih kuat untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah yang mulia. Masih Allah memilih kita untuk bisa bertahan berlama-lama di tempat yang paling mulia di muka bumi yang ada, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya lagi ayah bunda, sekalipun hujan turun, namun itu tidak menghambat niat kita untuk berusaha mencari ridha Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seiring dengan berjatuhan hujan dari langit, seiring dengan itu juga Allah gugurkan semua dosa-dosa kita, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita kepada baginda nan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hari ini adalah hari Jumat. Di hari Jumat di antara zikir yang sangat dianjurkan kita memperbanyaknya adalah bersolawat kepada Rasulullah. Banyak harapan kita, tapi setidaknya mudah-mudahan dengan solawat kita kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasul berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah bunda kami, kita awali ta'lim kita pada subuh ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda, pagi ini izin saya mengajak kita untuk membahas yang barangkali pembahasan ini sudah sering juga disampaikan oleh guru-guru kita.
motivasi kami untuk membahas apa yang akan kami sampaikan ini, yaitu berangkat dari pepatah orang tua kita, pasa jalan dek batui lanca kaji dek baulang. Yang akan kita bahas ini di sini yaitu hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak pahala puasa kita. Hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak pahala amal ibadah kita. Referensi yang saya pakai ada 3. Satu saya ambil dari kitab Fathul Mu'in, lalu kemudian di dalam kitab Fikih Islam juga saya membaca dalam kitab Fathul Qarib. 3 referensinya. Bunda dimuliakan Allah, yang pertama kita membahas apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama yang dapat membatalkan puasa itu al-aklu wasyarbu, makan dan minum, jelas. Insyaallah ini tak ada lagi yang ragu akan kebatalan puasanya orang yang makan dan minum. Lalu kemudian ulama lebih mempertegas lagi, bunda dimuliakan Allah, apapun yang masuk ke dalam 5 rongga itu juga membatalkan puasa. Apapun yang masuk ke dalam 5 rongga itu juga dapat membatalkan puasa. Mana dianya rongga yang 5? Nih, tenggorokan kita ini. Jelas tadi ya. Lalu kemudian yang kedua, rongga hidung kita ini. Yang ketiga, telinga kita ini. Yang keempat dan yang kelima, maaf disebut, yang antara pusat dan lutut kita kan ada 2. Satu kubul itu maaf kemaluan kita, lalu kemudian dubur, yaitu tempat keluarnya BAB kita. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, saya mulai dari mulut dulu. Makan minum jelas tadi. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan air ludah? Apakah air ludah kita membatalkan puasa? Ada beberapa kondisi air ludah itu bisa membatalkan puasa, ayah bunda, tapi tidak semuanya. Mana contohnya air ludah itu bisa membatalkan puasa? Maaf dicakap, ketika air ludah itu sudah bercampur dengan air ludah orang lain. Apa maksudnya nih Pak Ustadz? Akan terjadi, ayah bunda dimuliakan Allah, contoh nih, bapak orang pekerja yang kadang-kadang bekerja itu di luar sampai 3 bulan sampai 4 bulan, ya kan? Lalu kemudian rindu ketika pulang, kan rindu itu lama menahan rindu dengan istri. Ini kaji orang yang sudah menikah. Ya kalau ada yang jomblo tutup aja lah, terima dulu. Pura-pura tak dengar aja lah. Jadi ketika lama menahan rindu, lalu di saat pulang ke rumah, maaf. Ya kalau untuk berjima kan jelas itu membatalkan puasa. Lalu kemudian maaf ini, ciuman bapak dengan ibu. Dan kadang-kadang kan bisa terjadi itu Pak, mohon maaf, terjadi pertukaran air ludah di situ. Tertelan sama bapak air ludah ibu, ibu telan air ludah bapak, maka batallah puasanya. Sepertinya sepele, ayah bunda dimuliakan Allah, tapi ingat, manusia biasa jatuh bukan karena batu yang besar, tapi justru karena kerikil yang kecil. Betul tak ayah bunda? Nah, batal puasa dibuatnya itu. Kalau ciuman kan tak membatalkan puasa. Tapi ketika, ini kan kita membahas tentang air ludah tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Air ludah itu selagi dia dalam mulut kita, memang air ludah kita, dan kemudian kita menelannya sendiri, itu tidak masalah. Tapi nanti yang akan masalah kalau air ludah itu sudah keluar dari mulut kita. Ibu taruh di dalam gelas lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu nanti ibu minum, nah, itu batal puasanya. Atau yang ketiga, kalau dia sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, contohnya ibu ngetes masakan, ya kan? Ngetes masakan ibu, ini asin pedas, ibu telan itu, batal. Kan bercampur dengan air ludah tuh, batal puasa. Tapi kalau selagi dia di mulut, selagi dia tidak ditelan, tidak melewati batasnya, mana Pak Ustaz? Dari penjelasan guru-guru kita, dia tidak melewati makharijul huruf kha. Kha ini di pangkal tenggorokan. Ghain kha. Nah, ini di sini. Kalau dia belum lewat di situ, tidak masalah. Maka nanti dikeluarkan lagi. Nah, ayat dimuliakan Allah, timbul pertanyaan orang, bagaimana dengan menelan dahak? Bagaimana dengan menelan dahak? Ini kita musim hujan contohnya. Banyak orang yang pilek, banyak orang yang demam. Ketika dia pilek, ketika dia demam, pas sedang sholat, berbunyilah dahak kawan tadi itu. Dah mau sujud syukur semut untuk menunggu dahak tadi itu. Tetapi si bapaknya ditelannya balik. Dia sudah keluar nih di mulut nih. Posisinya sudah di mulut. Lalu ditelannya balik ke dalam. Maka ayah bunda, dari penjelasan para masyayikh kita, batallah puasa ketika itu. Kalau dia sedang puasa, batal puasanya. Kalau dia sedang sholat, batallah sholatnya. Kan tidak boleh makan dan minum. Kalau dia sedang puasa macam kita sekarang nih, dia sedang sholat juga, batallah dua-duanya. Nah, itu sepelenya Pak, tapi jatuh orang dibuatnya. Disitulah luar biasanya Islam, ayat bunda dimuliakan Allah. Islam itu mencakup segala sisi kehidupan kita. Aturannya begitu sangat detail sekali, makanya Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sampai dalam bab-bab meludah pun ada tunjuk ajar agama kita. Kalau orang menganggap kepemimpinan adalah sesuatu yang besar, Islam membahas tentang kepemimpinan. Makanya ayah bunda kalau menengok ayat-ayat tentang kepemimpinan, Al-Quran menyebutkan itu rata-rata dan hampir semua yang saya baca, ayat-ayat tentang kepemimpinan itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Contohnya Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Tengok lagi nanti yang ayat 57-nya masih ya ayyuhalladzina amanu. Makanya ayah bunda di saat urusan kepemimpinan yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Maka apa penjelasan para ulama? Kalau ada orang yang beriman tapi dia tak peduli dengan urusan kepemimpinan, maka imannya dipertanyakan. Itu maksudnya. Kenapa? Ayat-ayat kepemimpinan itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nasu. Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran yang sering kita baca itu kan ya ayyuhan nasu, ya bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam urusan kepemimpinan Allah tak sebut ya ayyuhan nasu. Dalam urusan kepemimpinan ya Allah tidak panggil ya bani Adam, tapi yang Allah sebut siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Kepemimpinan akan berimbas ke berbagai ranah kehidupan. Dia bisa bersinggungan dengan muamalah, dia bisa bersentuhan dengan ibadah, dia bisa bersentuhan dengan akidah. Maka
Maka terbantah di saat ada orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam urusan kepemimpinan. Itu bahaya cakap orang seperti itu, Pak. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan kepemimpinan. Saking pentingnya urusan kepemimpinan, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau ada yang tak percaya urusan kepemimpinan, bahkan berimbas kepada ranah akidah, tengok. Kalau Fir'aun tak berkuasa dia, bisa dia menekan Nabi Musa dan Bani Israel itu, Pak? Tidak bisa. Bisa dia buat aturan tidak boleh lahir bayi laki-laki dan kemudian disembelihnya yang laki-laki lalu dibiarkan anak perempuan? Tidak bisa kalau dia tak punya kuasa. Kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Dijelaskan dalam surat Al-Buruj itu. Bisa Raja Zunwas itu memaksa orang-orang yang beriman untuk meninggalkan keyakinan kepada Allah kalau dia tak berkuasa? Pada akhirnya wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman melainkan karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Digali parit, setelah parit digali dicampakkan kayu bakar, dinyalakan api. Lalu orang-orang beriman dibuang, dimasukkan ke dalam api. Sampai ada seorang wanita yang menggendong bayinya saking kecilnya. Lalu kemudian ketika dia pun tak mau meninggalkan akidah keyakinannya kepada Allah, dipaksa dia untuk masuk ke dalam api. Akhirnya dia merasa iba kepada anaknya. Tak tega rasanya melihat anaknya pun akan menjadi abu sebagaimana orang-orang yang sudah terdahulu. Mulai goyang hati ibu ini. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya anak tadi berbicara, wahai ibu, sabarlah ibu. Kita ini di jalan kebenaran. Tidak usah ibu risau, tidak usah ibu takut. Lompat sajalah wahai ibu. Itu contoh kisah Ashabul Ukhdud. Bisa mereka menekan orang-orang yang beriman kalau rajanya tak kalau si Zunwas itu tidak berkuasa? Tidak bisa. Bisa Namrud menekan Nabi Ibrahim kalau dia tak berkuasa? Tidak bisa. Itu contohnya kepemimpinan berimbas kepada ranah akidah. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Kalau orang menganggap kepemimpinan urusan yang besar, Islam membahas tentang kepemimpinan. Hal-hal yang kecil pun dibahas oleh syariat kita, termasuk meludah tadi. Mana contoh meludah ayah bunda? Aturan agama kita tentang meludah. Contoh, bunda ayah tidur. Lalu ketika ayah bunda tidur, mimpi buruk. Apa tunjuk ajar agama kita? Apa? Bangun dari tidur itu dianjurkan kita untuk apa? Meludah kan? Itu sempurnanya agama kita. Kemana kita meludah? Ke sebelah kiri. Berapa kali? Sampai berapa kalinya pun ditunjukkan oleh agama kita. Tiga kali. Ke sebelah kiri 3 kali. Lalu kemudian bunda jangan memandai-mandai pula. Ustaz ya, awak bangun tidur pas mimpi buruk, Pak Ustaz, awak nak meludah. Tapi pas bangun tidur tuh biasanya air ludah awak sedikit, Pak Ustaz. Awak kumpulkan dulu banyak-banyak, boleh Pak Ustaz? Setelah banyak nanti baru awak meludah ke sebelah kiri 3 kali. Alhamdulillah kalau tak ada bapak-bapak di situ. Kalau sempat pula ada bapak-bapak di sebelah ibu, azablah kami karena air ludah ibu itu. Itu detailnya agama kita. Mimpi buruk tak boleh diceritakan kepada orang. Itu adabnya. Sampai mimpi pun ada aturannya. Mimpi buruk tak boleh diceritakan kepada orang. Cukup berlindung kepada Allah. Tapi orang kan kadang-kadang latah. Itulah kak, tadi malam aku mimpi. Mimpi apa kau dek? Mimpi giling cabai. Pas giling cabai terpacak ke mata aku kak. Pedihnya minta ampun kak. Apa makna mimpi aku agaknya kak? Laki kau selingkuh dah katanya. Hancur rumah tangga orang dibuatnya.
Jangan main-main kalau dalam urusan rumah tangga itu. Apalagi dengan perempuan, ibu itu gampang termakan oleh perasaan. Makanya saya menengok di internet, banyak suami yang minta maaf, Pak. Hari ini aku mendeklarasikan, aku minta maaf kepada istriku. Karena aku tadi malam, berjumpa dengan seorang wanita. Wanita itu cantik. Lalu kemudian aku memegang tangannya. Dan yang aku jumpa itu di dalam mimpiku, kata dia. Dan sekarang aku minta maaf kepada istriku. Dia bermimpi berjumpa dengan orang, diceritakannya sama istrinya, sakit hati istrinya. Akhirnya dia minta maaf kepada istrinya. Itu pengaruh omongan-omongan itu. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh meludah. Jadi sempurna agama kita. Lalu kemudian ayah bunda dimuliakan Allah, bagaimana kondisinya ya? Kalau seandainya kita di dalam sholat sedang berpuasa, maaf kita pilek lalu batu ada dahak, ya dibuang. Makanya ayah bunda kalau dalam keadaan pilek pergi ke masjid atau kemanapun, usahakan memakai atau membawa tisu atau sapu tangan. Pak Ustaz, awak solat lalu kemudian nak batuk mengeluarkan dahak, Pak Ustaz. Tunjuk ajar Nabi itu disuruh meludah, tapi tidak boleh ke depan. Kemana kita meludahnya? Ke sebelah kiri, dekat kaki kita. Akhirnya karena mengantuk subuh, lah terpotong kaji itu sampai di situ. Besok subuh, malam tarawih, kawan batuk mengeluarkan dahak. Kata Ustaz Doni, kalau batuk nak berdahak, meludah ke sebelah kiri dekat kaki. Meludahlah kawan di dekat kakinya sebelah kiri. Kau naik kaki kawannya. Akhirnya bertumbuklah kawan di dalam masjid. Dulu tuh kalau meludah yang kata Nabi itu dulu masjid itu masih bentuk tanah. Masih dalam bentuk pasir. Takkan mungkin kita meludah di masjid kita yang pakai karpet macam nih. Meludahnya di mana? Ya, bawalah tisu tadi. Meludahlah di mana tadi? Sapu tangan tadi. Ustaz, aku lupa membawa tisu. Aku lupa membawa sapu tangan. Ini kan ada saku. Ludahlah di situ. Itu gunanya saku itu. Nanti pas setelah saya selesai sholat, dicuci. Ya pilihannya. Kalau tidak diludahkan, batal sholat. Ya kan, kalau ditelan batal sholat, batal puasa, atau pergi meludah keluar. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang melewati tenggorokan tadi batallah puasa. Mana lagi yang dapat membatalkan puasa? Ketika air itu dihirup pas orang yang memasukkan air ke hidung, dipaksanya air itu naik terlalu tinggi ke atas. Sampai sakit kepala dibuatnya. Batallah puasa dibuatnya. Lalu kemudian di rongga telinga nih. Kapan dia? Ketika dimasukkan sesuatu jauh menjangkau ke dalam. Itu batal puasa. Penjelasan para masyayikh itu, ayah bunda, batasnya mana? Sekira-kira batas kelingking kita ini aja. Itu tidak masalah. Jangan lebih daripada itu. Berarti korek kuping boleh, tapi jangan sampai terlalu jauh ke dalam. Oh Ustaz, ya boleh kami cabut gigi di bulan Ramadan, boleh cabut gigi. Batal puasa kami, tak batal asal tak ditelan giginya. Kalau ditelan giginya, batal lah puasa. Ustaz, kan banyak darah mengalir tuh Pak Ustaz. Nanti tertelan dia, maka usahakan kalau cabut gigi itu tidak usah siang. Usahakan malam. Kalaupun kondisinya memang tak memaksa kondisi harus dicabut, berusaha untuk tidak tertelan darah tadi. Darah habis kita cabut gigi. Lalu kemudian ayah bunda, dua rongga yang di bawah. Maaf dicakap. Maaf. Ibu, ini biasanya kadang-kadang didapati wanita yang sedang keputihan. Lalu kemudian
dia ingin membersihkan area di situ. Dan kemudian diambil tisu, ya nak, dikorek ke dalam. Nah, itu bunda bisa membatalkan puasa. Yang tak batal itu sampai mana? Yang mana yang terbuka di saat kita jongkok, sampai di situ ajalah bunda membasuhnya. Dengan apa? Dengan perut jari kita ini. Maaf, jangan sampai begini pula dia ke dalam. Maaf, 1000 kali maaf. Masuk dia ke dalam karena mengkoreknya. Jangan. Bisa batal puasa. Lalu kemudian yang di rongga belakang pun demikian. Ada orang kadang-kadang ayah bunda, nya agak keras. Kadang-kadang biasanya kita kalau itu kan tuntas keluar dia langsung tuh. Sepotong-sepotong. Ini menggantung, akhirnya dikoreknya ke dalam. Begitulah detailnya para ulama kita mengkaji agama. Akhirnya apa? Ketika dicongkel dia ke dalam, bisa membatalkan puasa. Lalu apa lagi? Selesai yang 5 rongga. Lalu apa lagi yang membatalkan puasa itu? Yaitu muntah yang disengaja. Apa Pak Bu? Muntah yang disengaja. Selagi muntah tak disengaja, tak batal puasa. Ayah bunda pergi pengajian, diajak sama teman, numpang sama mobil kawan. Ketika numpang dengan mobil kawan, parfum mobilnya itu bikin pening kepala. Parfum kawan tuh kemudian menyengat pula di hidung kita. Akhirnya muntahlah bunda karena itu. Maka muntahnya kan tidak disengaja. Maka tidaklah membatalkan puasa. Muntah yang disengaja itu yang mana? Ya dia buat supaya dia muntah. Diciumnya sesuatu yang bisa membuat dia muntah, akhirnya batallah puasanya. Dibuat-buatnya, sudahlah batal puasanya, dia pun berdosa. Lalu kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa itu apa? Maaf cakap, melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Batallah puasa kita. Sekalipun maaf cakap tidak keluar air mani. Aku kan tak keluar air mani aku Pak Ustaz. Memang tak keluar, tapi kan melakukan hubungan suami istri itu batal puasa. Karena saking lamanya tadi berpisah, bekerja di luar berbulan-bulan, akhirnya pas pulang ke rumah tak tahan maaf disebut. Akhirnya melakukan hubungan suami istri, tidak hanya batal puasanya, tapi dia wajib membayar denda. Wajib membayar kafarat. Dia merdekakan budak, lalu kemudian kalau tak ada budak, berpuasalah dia 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Itu kafaratnya, jangan main-main. Lalu kemudian ayah bunda, yang dapat membatalkan puasa itu apa? Keluar keluar mani dengan disengaja. Keluar mani dengan disengaja. Kapan keluar mani dengan disengaja? Maaf, anak-anak muda contohnya, Pak. Anak-anak muda. Dia mengeluarkan air maninya. Dia melakukan apa istilahnya tuh, Pak? Apa istilahnya? Onani, itu bahasa Jawa itu. Lalu kemudian masturbasi kalau tak salah perempuan, batal puasa. Dan kemudian seorang suami tadi itu, seorang suami yang jauh bekerja di pulau seberang, di negeri seberang, karena lama tidak melakukan hubungan suami istri, lalu dia onani, atau kemudian dia dikeluarkan spermanya, maaf cakap, oleh istrinya sendiri, sekalipun bunda yang membantu mengeluarkan, maka juga itu membatalkan puasa. Batal puasa bapak ketika itu.
Kalau dia tak disengaja, taklah batal puasa. Mana contohnya yang tak disengaja? Habis kajian subuh, berat betul mata karena tadi malam lama solat tahajud. 3 jam solat tahajud tadi malam. Akhirnya habis solat subuh, habis kajian, tak tahan, lalu bapak kita tidur di masjid. Pas tidur di masjid, pas bangun dari tidur, nampak celana basah. Basah karena, maaf cakap, karena air mani atau sperma itu keluarnya tidak disengaja, maka tidaklah batal puasa, tapi segera mandi junub, mandi wajib. Mandi wajib itu sulit enggak Pak Ustaz? Enggak sulit, gampang aja. Yang pertama niat, yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh, sah mandi wajib. Kalau guru-guru saya bilang, anak gampangnya niat lah kau tuh melompat ke dalam kolam itu katanya. Sampai air ke seluruh tubuhmu tuh. Tak perlu kau gosok-gosok ini itu katanya. Yang penting sampai aja air ke seluruh tubuh. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengeluarkan keluar mani dengan disengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau dia tak disengaja, tidak membatalkan puasa. Lalu kemudian lagi yang membatalkan puasa itu apa? Haid, nifas, melahirkan. Orang berbuka jam 5:30. Jam 5:30 kurang 5 tiba-tiba bunda haid. Memang saya mendapati sering banyak perempuan akan sangat jengkel ketika itu. Mak tinggal 5 menit lagi kata. Tapi apalah daya, ini ketentuan syariat kita. Aku lanjutkan aja lah yang 5 menit ini Pak Ustadz kata dia. Tak berbuka ibu ketika itu. Atau nanti tidak diqadha. Itu dosa. Karena Nabi bersabda, umirna biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami disuruh untuk mengqadha puasa dan kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Bunda selama haid itu salatnya tidak diqadha. Tapi bunda selama haid di saat haid di bulan Ramadan, maka bunda yang tak berpuasa karena haid itu harus diqadha. Tak ada cerita. Haid, nifas, melahirkan, jam 4 sore bunda melahirkan, batallah puasa. Lalu kemudian yang ke-9, hilang akal. Apa bunda? Hilang akal. Ada 3 tingkatan orang hilang akal. Mana 3 tingkatan orang yang hilang akal? 1 gila, 2 pingsan, yang ketiga tidur. Orang yang gila batal puasanya. Orang yang gila batal puasanya. Maka salah satu syarat puasa itu ayah bunda kan akil balik. Orang gila itu tidak akil. Makanya kadang-kadang kita sering mendapati ada orang yang sudah balik tapi dia tidak akil. Maka kalau bunda mendapati ada orang nampaknya sudah balik, dia ganteng, tapi dia tidak berpuasa, itu bisa jadi dia sudah gila. Saya sering tengok orang ganteng-ganteng, makanya wajar kalau ada namanya Pak ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng tapi binatang. Ganteng-ganteng tapi hewan. Dia ganteng tapi dia tak puasa, badan kekar. Mungkin kalau sekali digini kan kita patah leher kita dibuatnya, Pak. Memang dia gagah, memang dia keren, memang bodinya nampaknya berotot, tulangnya tulang kawat. Memang dia sudah balik, tapi akalnya tidak ada. Alias sudah cepat antarkan ke yang di Panam itu apa? Tampan, rumah sakit jiwa Tampan. Bawa dia ke situ cepat. Kalau ada anak ibu, menantu ibu, tetangga ibu, dia enggak puasa dia, jangan.
Jangan. Cepat bawa dia ke sana. Selamatkan cepat, Bu. Bahaya, tolong cepat. Kalau tak ditolong bahaya. Nih, tingkatan pertama itu gila. Gila itu batal puasanya. Yang kedua tadi pingsan. Dari sahur sampai berbuka pingsan orang ini, maka batal puasanya, tak sah puasanya. Tapi kalau selagi dia mendapati waktu untuk dia menahan, contohnya dia pingsan dari jam 9 sampai jam 2 siang, artinya masih ada masa-masa dia untuk menahan, maka dia tidak batal puasanya. Orang yang tidur bagaimana? Habis waktu fajar sampai dia orang berbuka, tidur aja. Batalkah puasanya orang tidur? Orang tidur tak batal puasanya, tapi keterlaluan, Bapak Ibu. Keterlaluan. Lebih terlalu lagi daripada kerbau. Kerbau aja masih bangun, masih ngunyah-ngunyah dia. Ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidurlah kawan nih. Puasanya tetap sah, sekalipun ada ulama yang mengatakan puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menahan. Dia lolo aja kerajanya. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Hilang akal. Lalu kemudian yang ke-10 yang membatalkan puasa itu apa? Lock out dari agama Islam. Apa itu? Lock out. Keluar. Murtad. Orang yang murtad itu keluar dari agama Islam, batallah puasanya. Jadi kalau ada ayah bunda melihat nampaknya dia seperti orang Islam, lalu kemudian dia tak berpuasa, mungkin dulu dia adalah Islam, lalu kemudian dia menjadi orang yang tak saya yang sebut, bapak ibu yang sebutlah murtadlah dia agaknya itu, perlu diislamkan kembali. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita bahas ayat bunda dimuliakan Allah. Ingat ayat tadi. Satu apa tadi yang membatalkan puasa? Latibo di Bangkinang nampaknya nih. Makan dan minum dan apa saja yang masuk ke dalam 5 rongga tadi. Mana rongganya? Rongga ini. Terus mana lagi? Ini. Terus mana lagi? Ini. Terus mana lagi? 2 yang di bawah. Batal puasa. Terus apa lagi yang batal puasa? Apa? Muntah yang disengaja. Yang ketiga? Apa yang ketiga? Melakukan hubungan suami istri sekalipun maaf cakap tidak keluar air mani. Yang keempat? Keluar mani dengan disengaja. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang kedelapan, melahirkan. Yang berapa? Yang ketujuh, melahirkan. Yang kedelapan, hilang akal. Orang yang hilang akal berapa tingkatan tadi? 3. 1, gila. Yang kedua, pingsan. Yang ketiga, tidur. Orang yang gila batal puasanya. Orang yang pingsan, tengok kondisinya. Kalau dia pingsan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, batal. Tapi kalau masih ada masa dia untuk menahan, tidak batal. Yang ketiga, orang yang tidur. Orang yang tidur batal puasanya? Orang yang tidur tidak batal puasanya. Yang ke-9 yang membatalkan puasa apa? Murtad. Keluar dari agama Islam, batallah puasa. Kita ulang sekali lagi. Satu apa tadi ayah bunda? Makan dan minum dan memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga tadi. Mana dianya? Sampai ke tenggorokan kita, hidung kita, telinga kita, lalu kemudian 2 yang di bawah. Yang kedua, melakukan hubungan muntah yang disengaja. Yang ketiga, melakukan hubungan suami istri. Bahkan dia wajib membayar kafarat. Ada denda. Dendanya apa tadi? Memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada,
Puasa 2 bulan berturut-turut, tak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin. Yang keempat, mengeluarkan air mani dengan disengaja. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan. Yang kedelapan, hilang akal. 3 kondisi orang yang hilang akal. 1, gila. 2, pingsan. 3, tidur. Gila, batal puasanya. Pingsan, tergantung kondisinya. Orang yang tidur, maka tidak batal puasanya. Yang ke-9 apa tadi ya Bunda? Murtad, keluar daripada agama Islam. Lalu kemudian ayah Bunda, masih ada waktu kita, 2 menit lagi. Oke. Yang membatal, yang merusak puasa itu juga sangat banyak sekali. Yang merusak puasa itu sangat banyak sekali. Satu saja kita sebut ayah Bunda dimuliakan Allah, yaitu iri. Tak hanya merusak ibadah, tapi bahkan ibadah kita bisa tak diterima Allah Ta'ala. Apa dianya? Iri. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kamu dengan iri, hati-hatilah kamu dengan dengki. Kenapa? Iri atau dengki dapat menggerogoti segala kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Hati-hati kamu dengan iri, kata Nabi. Iri dapat menggerogoti segala kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Begitu detailnya, begitu terangnya perumpamaan yang Nabi berikan bahaya daripada iri. Saya yakin ayah bunda ini rata-rata sudah pada haji atau minimal sudah umroh. Yang belum haji, yang belum umroh, semoga Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah panggillah kita beribadah ke tanah suci. Amin. Aku maunya umroh Pak Ustaz, titipunlah terkumpul Pak Ustaz. Tapi sekarang aku agak ragu-ragu Pak Ustaz. Kenapa Bapak Bunda ragu? Sekarang banyak tipu-tipu travelnya Pak Ustaz. Nah sekarang sudah ada Ustaz Doni, jadi ayah bunda tidak usah ragu-ragu lagi. Nanti diantarkan dan dijemput sama Ustaz Doni. Jangan ragu-ragu lagi. Nah umroh sama Ustaz Doni itu ada diskonnya tak? Dikasihlah diskon yang super cantik lah nanti itu ayah bunda kami khusus untuk jamaah Masjid Nurul Huda. Nah ayah bunda dimuliakan Allah. Bagi yang umrah, pertama berziarah ke Madinah contoh. Pergi ke makam Nabi, bersalam dengan Nabi, pergi ke Kuba, pergi ke Uhud. Setelah ziarah Madinah lalu ingin beribadah menunaikan umrah. Bermiqat di Bir Ali. Setelah bermiqat di Bir Ali, salat sunat ihram terlebih dahulu. Pas mau naik mobil lalu apa kata pembimbing? Bapak Ibu, ayo kita segera berniat untuk umrah. Apa niatnya Pak Ustaz? Ayo ikuti saya. Labbaik Allahumma umrah. Nah, kalau niatnya labbaik Allahumma umrah. Bapak Ibu udah. Ayo kita perbanyak talbiyah. Baru labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda dan seterusnya. Lebih kurang 5 atau 6 jam dari Madinah ke Mekah. Pemandangan yang kita tengok umumnya cuma 2 saja. Apa dianya? Bukit bebatuan, yang kedua gurun padang pasir. Betul tak ayah bunda? Tak nampak kayu. Kata Nabi tadi, iri sama seperti api yang memakan kayu bakar. Jangankan cari kayu, cari lidi aja sulitnya minta ampun. Betul?
Apa maknanya ayah bunda sulit mencari kayu? Kadang-kadang beramal itu sulit tuh maksudnya. Dari taruhlah kita 50 orang pagi ini, yang sholat tahajud 8 rakaat tadi malam berapa orang? Ada, tapi mungkin tak semuanya juga. Dari sebanyak ini kita yang hadir, yang sudah sedekah subuh tadi, masuk ke dalam masjid, langsung ditaruh duit di dalam kotak infak, berapa orang? Izin saya tambah 2 menit boleh ayah bunda? Nah, dari sebanyak ini kita yang hadir, yang ada baca Al-Quran 1 juz tadi malam ada? Mungkin ada, tapi tak semuanya juga. Itu contohnya beribadah itu bahaya. Majelis ilmu pun berat, sehingga banyak yang tak datang untuk majelis ilmu, sehingga banyak yang tak sholat subuh berjamaah. Itu maksudnya mencari kayu itu sulit, beribadah itu sulit. Tapi di saat kita sudah berusaha sekuat tenaga, ngantuk betul, paksakan diri untuk bangun, terkumpullah kayu tahajud 1. Dengan segala kekurangan dana yang ada di rumah, berusaha juga untuk bersedekah. Karena sedekah di bulan puasa besar pahalanya. Sedekah juga, terkumpul kayu sedekah. Tadi malam sebenarnya habis sahur, sholat subuh mau pulang ke rumah, ngantuk betul. Tapi tetap bertahan di masjid, duduk dalam majelis ilmu. Terkumpul pahala majelis ilmu. Terkumpul pahala demi pahala. Setelah kayu-kayu itu terkumpul, tiba-tiba datang api. Apa nama apinya tadi? Iri. Dalam sekejap mata kayu bakar ini akan berubah menjadi arang. Dalam sekejap mata kayu ini akan berubah menjadi abu. Itu maksudnya bahaya daripada iri. Mertua bisa iri kepada menantu? Menantu bisa iri dengan mertua, istri bisa dia iri dengan saudara suaminya, suami bisa iri dengan saudara istrinya. Nah, saking bahayanya iri, maka kita membaca sejarah peradaban umat manusia. Pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi karena apa? Iri. Si Qabil yang membunuh adiknya si Habil. Saking bahayanya iri, apa yang menyebabkan Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur? Iri, korban iri dari saudaranya. Tak kenal usia, tak kenal status sosial. Sesama pedagang bisa iri, sesama guru bisa iri, sesama pegawai bisa iri, ustadz. Ini yang kami tunggu-tunggu dari tadi, Ustaz. Kapan nih keluarnya katanya? Ustaz juga manusia, tapi itu iri. Iri itu bukan bahaya lagi, pakai tasdid, bahaya. Habis amal kita dibuatnya. Bisa-bisa ini pahala puasa kita tidak ada artinya di sisi Allah. Maka buanglah penyakit-penyakit iri yang ada di dalam hati kita. Ayah bunda, biasanya orang gampang iri itu karena kurang syukur. Penyakit iri itu munculnya karena kurang syukur. Tak pernah merasa cukup dengan nikmat yang ada pada dirinya, lalu selalu melihat nikmat yang ada pada orang lain. Semakin kurang syukurmu, semakin banyaklah. Semakin kurang syukurmu, semakin banyak keluhmu. Semakin banyak keluhmu, semakin iri menggerogoti hatimu. Makanya obati hati dari penyakit iri. Supaya apa? Supaya ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sebelum saya tutup dengan salam, ayah bunda ada yang hendak ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Oh, ada ternyata. Baik bunda. Ayah bunda, tausiah sudah selesai. Mana tahu ada yang ada hajat penting. Tidak apa-apa, silahkan pamit aja, tak apa-apa. Puasa bun. Menangis ketika? Apakah menangis di saat berpuasa itu membatalkan? Tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau bunda menangisnya seember, 2 ember. Nah, itu tidak membatalkan lagi, tapi bisa merusak. Batal tidak, tapi merusak pahala
puasa kita. Bunda, kita tutup dengan sama-sama. Ya, sedang sholat. Biasa aja. Keluar, langsung aja ya keluar. Enggak perlu Pak Imam permisi aku sebentar, aku mau keluarkan dahak. Enggak perlu permisi, langsung aja ya keluar. Masuk ke sah balik. Masuk ayah ke sah balik lagi. Enggak perlu. Mengeluarkan dahak itu tidak membatalkan wudu. Dahak tidak membatalkan wudu. Baik, ayah bunda, na'udzubillahi minasyaitan. Baik. Ayah bunda, kita sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر كل عسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمظلومين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.